Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Bunga Kusangga. Di sini kita kehadiran 3 narasumber guys. Ada Ina Jazila, Naila Asyatul Falah, dan terakhir Syahda Mareta Putri. Halo. Lihat berita terbaru di Palestina. Itu berita apa sih? Oh, yang Israel ya? Iya. Israel ngelakuin apa aja sih ke Palestina? Iya. Dibombing tahu, terus itu bangunan-bangunannya pada roboh, terus ditembakin, anak kecil pun jadi korbannya. Banget nggak sih? Iya. Indonesia juga dulu pernah di kayak gitu nggak sih? Waktu zamannya PKI Madiun kalau nggak salah deh. Oh iya sih. Iya. PKI Madiun itu ternyata kejam banget ya. Kalian penasaran nggak sih apa yang melatar belakang PKI itu melakukan yang hal yang kejam itu? Ya penasaran banget dong. Emang apa ya? Dari beberapa artikel yang aku baca, latar belakang terjadinya pemberontakan PKI secara garis besar akibat ambisi PKI untuk menguasai kekuasaan dan mengubah ideologi negara dan mendapat dukungan dari negara-negara komunis. Ketidakpuasan terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan pemerintah maupun terhadap hasil perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini melemahkan posisi Indonesia dan menimbulkan kekecewaan. PKI memanfaatkan situasi ini untuk menggalang dukungan dan merebut kekuasaan. Terus pertanyaan aku gini, tujuan dilakukannya PKI ke Indonesia itu apa sih? Kenapa PKI sampai ngelakuin itu ke Indonesia? Pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada tahun 1948 memiliki tujuan utama untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengubah sistem pemerintahan di Indonesia. Secara spesifik, tujuan-tujuan utama pemberontakan ini adalah mengganti ideologi negara, menguasai kekuasaan, membentuk negara Indonesia yang berideologi komunis, dan mobilisasi petani dan buruh. Aku penasaran deh, siapa sih tokoh yang terlibat dalam itu? Kalau tokoh-tokoh banyak sih. Beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa PKI Madiun yaitu dari pihak PKI ada Muso sebagai ketua dari pemberontakan PKI, Amir Syarifuddin dan PKI tingkat lokal. Lalu dari pihak pemerintah ada Soekarno dan Muhammad Hatta, serta TNI yang berperan sebagai kekuatan militer yang berhasil menumpas pemberontakan dan mengembalikan ketertiban. Oh iya, apa dampak panjang PKI Madiun bagi Indonesia sih? Beberapa dampak jangka panjang yang paling terasa yaitu pelarangan PKI. Kan sekarang banyak kan kayak organisasi yang komunis kan udah dilarang. Iya. Terus meningkatkan anti komunisme, terus konsolidasi kekuatan militer, perubahan konstelasi politik, trauma kolektif, dan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Oh, ceritanya ternyata gitu ya. Kalian tahu nggak sih? Dulu waktu zamannya PKI Madiun juga, Indonesia juga berjuang tahu untuk mempertahankan kemerdekaan. Oh iya, dari apa? Jadi di Jawa Barat itu munculnya gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh SM Kartosoewiryo. Berdasarkan yang aku baca, beliau merupakan tokoh Serekat Islam Indonesia loh. Mengapa sih SM Kartosoewiryo mendirikan Tentara Islam Indonesia? Jadi disebabkan karena banyaknya pasukan dari SM Kartosoewiryo yang teranulir kebijakan rela. Juga kecewa terhadap pemerintah Republik Indonesia karena penandatanganan perjanjian Renville yang dianggap melecehkan harkat dan martabat para pejuang kemerdekaan. Dalam perjanjian itu, Indonesia dipaksa untuk menyerahkan Jawa Barat kepada pihak Belanda. Karena kekecewaannya terhadap pemerintah pusat, akhirnya beliau membentuk Negara Islam Indonesia atau disebut dengan NII. Dan memproklamasikannya pada 7 Agustus 1949. NII kemudian menyempurnakan angkatan perangnya yang bernama Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia loh, untuk dapat menguasai beberapa wilayah dan bergabung dengan NII. Terus wilayah mana aja sih yang jadi bagian dari Negara Islam Indonesia? Nah, itu pertanyaan bagus nih. Nah, berdasarkan yang aku baca,
yang menjadi bagian dari negara Islam Indonesia adalah Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Apa sih yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pemberontakan tentara Islam Indonesia dilakukan Kartosuwiryo? Untuk mengatasi pemberontakan itu yang dilakukan Kartosuwiryo, itu pemerintah menurunkan pasukan Kodam Siliwangi. Nah, dan menerapkan taktik pagar betis. Tujuan lainnya dibentuknya pagar betis yaitu untuk mempersempit ruang gerakan TNI Islam Indonesia. Selain pagar betis, operasi yang dilakukan oleh Kodam Siliwangi yaitu Operasi Bratayuda. Nah, Bratayuda ini bertujuan untuk menemukan tempat persembunyian dari Kartosuwiryo. Apa sih pagar betis? Nah, pagar betis sendiri merupakan strategi militer yang dilakukan untuk menumpas pemberontakan dengan cara mengepung tempat persembunyian pasukan lawan. Jadi, teknik ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk mempersempit ruangan gerakan dan memotong pasukan perbelakangan pasukan lawan dan memotong pasukan perbekalan lawan. Operasi Pagar Betis merupakan salah satu operasi militer yang dilakukan untuk menumpas pemberontakan di Jawa Barat. Operasi ini dipimpin oleh Nasution. Nama Pagar Betis ini juga merupakan singkatan dari pasukan Garnisus Berantas Tentara Islam. Operasi ini berhasil menangkap para anggota Tentara Islam Indonesia loh, beserta jajaran pentingnya. Iya, termasuk sang imam. Dan Kartosuwiryo juga ditangkap loh oleh Pagar Betis itu pada 4 Juni 1962. Terus yang dimaksud Operasi Bratayuda itu apa sih? Nah, Operasi Bratayuda itu adalah nama operasi yang merujuk pada kisah perang besar antara warga Pandawa dan Kurawa. Jadi ini tuh kayak layang-layang gitu kali ya? Ya, perang saudara maksudnya. Dia perang saudara. Dalam Wiracarita Mahabharata, ya kan? Berarti ini wayang kan? Iya. Kata Batara Yuda berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti perang keturunan Barata. Dikisahkan melalui cerita Batara Yuda bahwa di dalam perang tersebut seluruh keluarga Kurawa dan semua anak Pandawa gugur di perang muda itu. Dan perang tersebut terjadi selama 18 hari. Cukup lama ya? Ya, hampir setengah bulan lebih ya, setengah bulan ya. Dan jutaan tentara dari kedua belah pihak juga banyak yang gugur. Oh, seperti itu. Iya, selain ada gerakan tentara Indonesia juga ada gerakan APRA tahu yang melakukan pemberontakan di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950 yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Oh iya, APRA yang pemberontakan di Bandung itu ingin negara Pasundan dipertahankan dan dijadikan sebagai tentara negara federal di Jawa Barat loh. Terus mengapa APRA ini negara Pasundan dipertahankan? Ya karena sebagian pendukung federalisme, dukungan dari Belanda, kepentingan militer dan kekuasaan, dan juga ketidakpuasan lokal. Namun upaya APRA gagal setelah pemerintah Indonesia di bawah Soekarno dan Hatta menindak keras gerakan ini. Apa sih dampak langsungnya pemberontakan APRA di Bandung? Dampaknya itu ada kerusuhan dan kekacauan di Bandung, korban jiwa dan kerugian militer, penangkapan dan pembubaran APRA, kegagalan federalisme secara keseluruhan. Pemberontakan APRA berdampak besar dalam mempercepat proses penyatuan Indonesia, menggagalkan federalisme, dan meningkatkan kewaspadaan pemerintah Indonesia terhadap ancaman separtisme di masa awal kemerdekaan. Oh, Terus penyebab gerakan APRA di Bandung itu apa sih? Penyebabnya itu pemberontakan APRA di Bandung pada 1950 dipicu oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan situasi politik, militer, dan sosial pada masa itu. Salah satu penyebabnya penolakan terhadap NKRI, dukungan terhadap negara Pasundan, dan pengaruh Belanda. apa
sih yang latar belakangi pemberontakan Andi Aziz? Pemberontakan Andi Aziz pada April 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan dilatar belakangi oleh sejumlah faktor politik, sosial, dan militer yang kompleks yang mencerminkan dinamika pasca kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan Andi Aziz pada akhirnya ditumpas oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah pusat mengirim pasukan TNI di bawah Komando Kolonel A.H. Nasution untuk menyidap pemberontakan tersebut, dan Andi Aziz akhirnya menyerah. Peristiwa ini mempercepat proses pembubaran negara Indonesia Timur dan penggabungan Sulawesi Selatan ke dalam NKRI, serta memperkuat posisi pemerintah pusat dalam menyatukan Indonesia sebagai negara kesatuan. Ngomong-ngomong pembahasan ini, kok aku ngerasa ya Indonesia banyak banget ya konfliknya. Iya masih Konflik hidup benar sekali. Jadi apa sih maksud dari adanya pemberontakan atau konflik tersebut? sesuai namanya. Ini pemberontakan yang terjadi karena adanya rasa kecewa dari sistem pemerintahan di pusat. Kenapa sih bisa terjadi konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan? Karena adanya konflik sistem pemerintahan, yaitu ketimpangan ekonomi antara pemerintahan pusat dan daerah. Terus, apa saja sih pemberontakan yang disebabkan oleh kekecewaan terhadap sistem pemerintahan Indonesia? Sistem pemerintahan dibedakan menjadi dua, yaitu pemerintahan Prasmesta dan PRRI, serta persoalan negara federal dan PFO. Terus, mengapa bisa terjadi konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan? Penyebab utamanya dari adanya konflik sistem pemerintahan, yaitu ketimpangan ekonomi antara pemerintahan pusat dan daerah. Jadi dulu tuh itu ya Indonesia tuh selain konflik APRA, terus tentara Islam Indonesia, kita masih banyak lagi PKI. Iya. Ternyata nggak kalah kejamnya nggak sih dari yang dilakukan Israel ke Palestina? Kayaknya hampir semua negara pernah ngalamin nggak sih? Mungkin sih, karena kan nggak langsung negara itu merdeka nggak sih? Iya pasti melewati dulu berbagai penjajahan kan dari beberapa negara. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon Mohon maaf. Jika ada salah informasi mau dimaafin aja ya, karena kita juga di sini masih belajar. Jadi masih banyak butuh masukan. Jadi silakan untuk teman-teman yang kayak ngerasa kurang pas untuk bisa komen di YouTube, dan boleh untuk memberi saran untuk gimana baiknya kita ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Bye.